Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Haira. Nah, di kesempatan kali ini Haira mau share sama teman-teman tentang ada beberapa tingkatan yang sejalan dengan Al-Quran. Nah, perlu diketahui ada berbagai macam tingkatan dan istilah tentang jiwa yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, setiap istilah itu mempunyai arti dan penekanan yang beda-beda. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materinya aja. Istilah yang pertama ada al-bashar. Al-bashar ini secara bahasa ialah fisik manusia. Nah, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang al-bashar. Salah satunya ialah pendapat dari Quraisy Shihab. Quraisy Shihab mengatakan bahwa al-bashar ini adalah kulit yang nampak jelas yang berbeda dengan binatang. Mengapa? Karena jika binatang itu ditumbuhi banyak bulu-bulu di sekitar permukaan kulitnya, sedangkan manusia itu nampak terlihat sangat jelas. Al-bashar ini juga digunakan untuk menggambarkan sisi fisik manusia secara biologis itu sama dengan manusia yang lain. Nah, al-bashar ini juga digunakan untuk menjelaskan manusia bahwa manusia itu sudah dewasa, dapat bertanggung jawab dan dapat mengemban amanah, dan diamanati sebagai khalifah. Dapat dilihat di Quran Surat Ar-Rum ayat 20 dan Surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya al-bashar itu ialah sesuatu yang nampak indah, yang baik dan tampak jelas. Yang kedua adalah al-insan. Al-insan ini berarti harmonis, lemah lembut, tampak. Dalam Al-Quran ini al-insan menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raganya. Nah, al-insan ini lebih kepada sifat manusia yang membawa manusia itu menjadi istimewa dan sempurna, yang pada akhirnya akan menyandang predikat khalifah fil ardi. Menurut al-insan, manusia ini berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, akibat perbedaan mental, perbedaan fisik, dan juga perbedaan kecerdasan. Secara fisik dan psikis, ini mampu mengekspresikan dimensi dari al-insan, yaitu berbicara dan dapat memilih mana hal yang baik dan hal yang buruk. Al-insan secara verbal itu artinya pandai berbicara dan pandai memutuskan dari hasil berpikir. Al-insan ini juga ada ciri khasnya, yaitu dia itu jinak atau mampu beradaptasi dengan sesuai dengan lingkungannya, dan juga dapat memelihara atau malah juga sebaliknya. Jadi al-insan ini dapat menjadi sesuatu yang positif atau juga bisa kacau. Al-insan ini juga memiliki sifat aktual dan sifat potensial yang mampu berpikir dan bernalar, yang pada akhirnya dapat membuat suatu keputusan. Al-insan ini juga dapat dilihat di Quran Surat Al-Mu'min dari ayat 12 sampai ayat 14, yang menceritakan bagaimana proses pemaknaan dari mulai roh dimasukkan sampai juga proses biologis. Nah, manusia ini juga dibekali 4 ilmu. Yang pertama itu al-ilmu, al-bayan, al-tamiz, dan al-hakal. Istilah yang ketiga adalah anas. Anas ini digunakan untuk menunjukkan sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anas ini menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, dapat dilihat di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Dan Anas ini juga menyatakan bahwa manusia itu mulia dan bahkan yang paling mulia di antara makhluk yang lainnya. Dapat dilihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Makna manusia dalam Al-Quran seperti yang tadi sudah diistilahkan dengan istilah al-bashar, al-insan, Anas, dan juga nanti Bani Adam dan Anafas ini mencerminkan karakteristik kesempurnaan Allah terhadap manusia. Nah, baik secara biologis maupun secara psikis. Manusia itu mempunyai nilai religi, mempunyai nilai kemanusiaan dan akhlak. Ini yang menjadikan manusia itu mulia, bahkan lebih mulia dari makhluk yang lain. Nah, karena manusia ini diuji dengan berbagai ujian yang luar biasa. Melalui pengalamannya,
manusia itu berperilaku dapat dilihat dari lingkungannya. Nah, apakah di lingkungannya ini dia menanamkan dan berperilaku seperti karakteristik yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada unas. Unas ialah bentuk jama dari al-insan. Nah, sifat dan jiwanya ini bertanggung jawab dan menerima buku catatan kita nanti. Dapat dilihat di Quran surat Al-Isra ayat 31. Yang ini menceritakan kelompok manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya atau kebutuhan biologisnya. Nah, bedanya dengan al-insan ini membahas manusia secara keseluruhan. Nah, Anas, Linas, Alanas, dan Minanas itu adalah menjelaskan manusia yang sangat beragam. Istilah yang selanjutnya ialah Bani Adam. Bani Adam ialah bentuk jama dari ibnun atau anak. Dijelaskan dalam beberapa surat tentang keharusan manusia untuk berhias, berpakaian, dan menutup auratnya. Bani Adam ini berhubungan dengan keimanan. Nah, biasanya musuh terbesarnya ialah syaitan. Kemudian selanjutnya ada kemuliaan dari Bani Adam. Nah, sifat dasar tauhid ini ialah yang akan mendasari setiap perilaku dari Bani Adam atau manusia. Nah, yang selanjutnya itu dapat dilihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Nah, istilah yang terakhir yang akan dibahas itu ialah an-nafas. Menurut an-nafas, jiwa itu sesuatu yang goib, tetapi dapat menjadikan itu menjadi jati diri dari manusia itu sendiri. Dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, di mana jiwa itu ada dua, yaitu jiwa irasional dan jiwa rasional. Apa sih jiwa irasional itu? Jiwa irasional itu jiwa yang dapat tumbuh dan berkembang, seperti ya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang kedua ialah jiwa rasional. Jiwa rasional itu jiwa yang irasional dapat bertumbuh dan berkembang, tetapi di situ ada daya berpikir, diberi aklun atau diberi akal untuk dapat bisa berpikir. Nah, kemudian ada pendapat lain yaitu dari Ibnu Sina bahwa jiwa itu ada tiga, yaitu hawaniyah, nabatiyah, dan insaniyah. Bagi kaum sufi, an-nafs itu ialah dimensi antara ruh dan juga raga. Menurut an-nafas, manusia meliputi jiwa, diri, dan pikiran, dan juga dorongan untuk melakukan perbuatan baik atau juga buruk. Kemudian ada keanekaragaman dari an-nafas. Yang pertama itu ada amaroh, di mana amaroh itu nafsu tentang hawa, lebih ke hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang kedua ada alawamah, di mana itu tentang musobah diri, di mana dia mencela dan merasa tidak enak terhadap dirinya sendiri. Nah, dia melakukan kesalahan tapi dia mengaku bahwa itu salah. Dapat dilihat di Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Nah, kemudian yang ketiga ada al-mutmainah, di mana itu artinya tentram. Ketika seseorang melakukan perilaku baik atau melakukan kebaikan, maka dia secara psikisnya akan terjauh dari gangguan yang akan mengganggu jiwanya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Haira share sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua tentang jiwa dalam Al-Quran yang sejalan dengan Al-Quran. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.